Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Oplos bahan bakar minyak solar selama 3 bulan, 2 orang pemilik dan pekerja di Palembang ditangkap. Seorang juru parkir di Kecamatan Kemuning, Palembang harus berurusan dengan hukum setelah mengancam warga dengan pisau. Persiapan jelang pemilu 2024, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu merekrut calon panitia pemungutan suara. Kita ke informasi pertama hari ini. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan bersama Reskrim Polrestabes Palembang menangkap 2 orang pelaku pemilik dan pekerja pengoplosan bahan bakar minyak dan gas bumi asal Sekayu Musi Banyuasin. DAA dan MK diringkus polisi setelah terbukti mengoplos minyak olahan atau sulingan tanpa izin dari sumber minyak tradisional di Sekayu. Para pelaku mencampurkan atau memasak minyak hasil olahan dengan bleaching sehingga menyerupai BBM jenis solar. Diduga solar yang dioplos pelaku bukan berasal dari SPBU, melainkan dari truk tangki atau BBM untuk distribusi. Mereka mengambil minyak hasil sulingan dari Sekayu dan diantarkan ke gudang. Di gudang nanti ada kendaraan dari tangki biru yang kendaraan industri, ya BBM industri tangki biru ya. Kemudian menurunkanlah sekitar kurang lebih 2 ton. Kemudian mereka menaikkan lagi hasil pengoplosan. Ya, hasil pengoplosan yang dilakukan para pelaku dan teman-temannya dinaikkan kembali ke tangki biru. Kita dapatkanlah di situ 40 ton. 20 ton itu dari minyak sulingan, 14 ton itu hasil dari bleaching, hasil pemurnian, dan 4 ton lagi adalah minyak industri. Rencananya solar oplosan ini akan dijual lagi ke masyarakat dengan harga yang lebih tinggi. Aksi oplosan BBM ini sudah berlangsung selama 3 bulan. Selain menangkap kedua pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah tank berisi ribuan liter BBM jenis solar oplosan serta belasan karung berisi bahan kimia. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas dan atau pasal 54 KUHP dengan ancaman minimal 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Yanwar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Ya, seorang juru parkir di Kecamatan Kemuning, Palembang harus berurusan dengan hukum setelah mengancam warga dengan pisau. Korban dipaksa untuk memarkirkan kendaraannya saat menjemput istrinya pulang bekerja. Nurman Setiabudi alias Budi harus berurusan dengan polisi atas ulahnya sendiri. Budi yang bekerja sebagai juru parkir di Rumah Sakit Muhammad Hussein, Kota Palembang, ditangkap atas tuduhan pengancaman kepada warga dengan sebilah pisau. Kasus pengancaman dengan sajam bermula saat korban hendak menjemput istrinya. Di lokasi kejadian, korban yang saat itu sedang menunggu istrinya pulang kerja dipaksa oleh pelaku untuk memarkirkan kendaraannya. Namun karena korban menolak, pelaku pun mengeluarkan sebilah pisau dan mengejar korban. Polisi datang ke lokasi kejadian dan menangkap pelaku setelah ada laporan dari warga terkait peristiwa tersebut. Ada masyarakat yang melaporkan melalui Bangpol adanya pengancaman yang dilakukan oleh seseorang. Dan seketika itu langsung kita melakukan tindakan dan juga kita bisa menangkap orang yang sangat krusial B yang ada di Rumah Sakit Muhammad Hasan. Dan terhadap yang bersangkutan kita sita dan barang bukti senjata tajam dan sudah melakukan pengancaman terhadap seseorang atau terhadap korban. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal pengancaman dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Kita ke informasi lain, sabu-sabu seberat 2 kg barang bukti penangkapan milik tersangka Riko Apriansyah dimusnahkan. Sabu-sabu yang berasal dari Riau ini rencananya akan diselundupkan ke kota Palembang pada November 2022 lalu. Selasa pagi, sabu-sabu seberat 2 kg dimusnahkan polisi di gedung Sat Narkoba Polrestabes Palembang. Sebelum dimusnahkan, barang bukti milik Riko Apriansyah terlebih dahulu diperiksa oleh tim Puslap 4 Mabes Polri Palembang untuk memastikan kandungan yang ada di dalam sabu-sabu. Pada pemusnahan kali ini, polisi mencampur sabu-sabu dengan air deterjen dan dihancurkan menggunakan blender. Kita lakukan pemusnahan dari barang bukti tersebut yang dihadiri dari pengacaranya, dari kejaksaan maupun dari lapor sendiri yang melakukan uji kebenaran bahwa barang itu positif Sebelumnya, Riko ditangkap polisi di Demang Ibis 1 kawasan Ilir Barat 1 Palembang pada November 2022 silam. Diduga sabu-sabu yang berasal dari Riau akan diedarkan di kota Palembang pada saat pergantian tahun. Kemarin kita pada saat waktu penangkapan mungkin rekan-rekan sudah tahu, karena pernah kita rilis juga untuk penangkapan tersangka atas R, inisial R, dan didapat barang bukti dari tangan tersangka sebanyak lebih 2 kilo, yang dimana bukti itu akan diedarkan di kota Palembang ini. Dalam waktu dekat, polisi akan melimpahkan berkas perkara tersangka ke Kejaksaan Negeri Palembang untuk disidangkan. Atas perbuatannya, tersangka bisa dihukum 20 tahun penjara, penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Didi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Ya, selanjutnya berhati-hatilah saat menggunakan senapan angin karena seorang pria di Palembang ditangkap polisi setelah peluru dari senapan yang digunakannya mengenai mata remaja lain. Meski sempat dirawat di rumah sakit selama sepekan, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Suasana kesedihan masih terasa di rumah Fahri Iskandar. Korban tembakan salah sasaran yang dilakukan oleh Febriansah alias Otong. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 28 Desember lalu saat korban sedang bermain bola di lapangan yang tidak jauh dari rumahnya di Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Di waktu yang sama, Febri yang hendak menembakkan burung dengan senapan angin justru salah sasaran. Peluru senapan malah mengenai kelopak mata Fahri, hingga akhirnya Fahri dibawa ke rumah sakit, sempat dirawat dan koma selama sepekan dan berujung meninggal dunia. Di mata kanan sama tembus ke dalam kepala otak. Oh, sikok ini Pak ya, sikok peluru ya. Satu peluru ya. Itu sudah pecah pembuluh darah itu karena dia muntah darah. Artinya dia sudah tempas gitu deh, nyampak ditembak langsung ke banting. Oh, tuh itu Pak. ke apa tidak sengajaan. Tidak sengaja. Uji pelaku. Kita kan tidak tahu. Dia lagi ngapu itu emang. Katanya lagi main-main. Nembak-nembak burung katanya. Nembak burung jarak dekat. Pelaku yang saat itu mengantar korban ke rumah sakit langsung ditangkap polisi. Ia pun mengaku dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada pihak keluarga atas kelalaiannya. Saya menyesal Pak, mengakui kesalahan dan kelalaian ini Pak. Dan siap minta maaf untuk semuanya, keluarganya dan turut berduka cita Pak. Siap bertanggung jawab Pak? Siap Pak. Keluarga korban menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada polisi agar pelaku dihukum seadil-adilnya. Dari pihak keluarga korban untuk ininya tetap memproses kasus ini secara hukum yang berlaku. Oh gitu. Sanksi ancaman hukumannya dia kenakan di sementara kita kenakan kasus pasal 359 KUHP. Atas perbuatannya, hukuman 5 tahun penjara menanti tersangka. Yanwar Ihrom melaporkan dari kota Palembang.